Nasian debata amatta bahwa cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, tertulis dari Yohanes pasal 6 ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Na tutusitutudo na hudokot tuhamu, na porsia ido nom gabe na puna anguluan na saliling-lilingna. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak merindukan hidup yang kekal? Tentu setiap orang merindukan hidup yang kekal. Atas dasar itulah orang beragama dan orang beriman atau percaya kepada Tuhan. Namun di dalam kekristenan ada sesuatu yang berbeda. Disebutkan bahwa dalam nats ini Yesus menyatakan bahwa syarat keselamatan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tentu dari sudut iman kita, hal ini tidak bisa ditawar-tawar. Merupakan syarat mutlak di dalam keberimanan kita, keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Dia datang ke dunia ini oleh karena kegagalan, ketidakmampuan manusia meraih keselamatan melalui usaha, melalui pekerjaan, melalui perbuatan-perbuatan yang baik untuk meraih dan memperoleh keselamatan itu. Karena apa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka akhirnya manusia yang lahir ke tengah-tengah dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungannya, arahnya, pikirannya, hatinya lebih dominan dikuasai oleh dosa. Yang berarti kecenderungannya adalah untuk melakukan perbuatan, tindakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan manusia hanya tinggal menerima hukumannya saja. Tapi kita patut bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah dia mengatakan bahwa dia adalah roti hidup yang berasal dari surga, yang menawarkan keselamatan kepada kita. Dan ini yang membuat orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kemudian tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang bersungut-sungut. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menilai dari sudut lahiriah dengan mengatakan bahwa Yesus itu keluarganya mereka kenal dan berada di tengah-tengah mereka.
Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tawaran yang sama sampai dengan sekarang juga disampaikan kepada kita. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Iman mengingatkan kita untuk melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri untuk memperoleh keselamatan dengan berbagai perbuatan kebajikan, kebaikan, seberapa banyak pun itu, seberapa banyak usaha yang dikerjakan, yang dilakukan, atau apapun itu. Tetapi sepenuhnya mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu beriman atau percaya kepada Dia tidak hanya sebatas kata-kata atau sebatas di bibir saja. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita beriman kepada Dia, maka Dia harus menempati tempat yang paling sentral di dalam kehidupan kita. Dia yang mengontrol, Dia yang menguasai, Dia yang menjadi pengendali kehidupan kita, sehingga Dia tidak kita tempatkan hanya di pinggir-pinggirnya saja, tetapi justru ketika kita menyebut Dia sebagai Tuhan, maka Dia harus menjadi penguasa tunggal, pengendali, raja atas kehidupan kita ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang mau diingatkan kepada kita dalam kehidupan kita. Ketika diingatkan bahwa ketika percaya kepada Dia, maka kita meyakini apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia nyatakan kepada kita, dan kita betul-betul boleh mengimaninya, menghidupinya, melakukannya sebagai bentuk respon kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena itu, jangan pernah meragukan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita. Tetapi peganglah teguh, hiduplah dalam Kristus, dan ikutilah apa yang disampaikannya, yang dikatakannya, yang dipesankannya kepada kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.